yang ke depan terkait apa namanya dari instansi pemerintahan sendiri terkait hal ini gimana Pak responnya Pak? Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Mbak Sintas, segenap karyawan yang sudah membantu warga kami di desa Ngenting ini yang memang sangat perlu membutuhkan, dan insya Allah nanti setelah habis dari Mbak Sintas kawan akan saya lanjutkan kita bantuan Dede itu insya Allah besok hari Senin akan saya tetapkan begitu. Karena itu sudah menjadi keputusan Musdes, itu memang ini di tahap ketiga untuk membantu warga kami yang namanya Mbak Riyati tersebut. Kalau Mbak Riyati itu sudah masuk PKH nggih? Atau belum? PKH sudah ikut tambahan ini. Ini yang akan datang berarti ya? Ya. Oh, berarti masih rencana akan dimasukkan ke PKH gitu? Iya. Oke. Terus harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapannya ke depan ya Mbak Riyati itu seorang janda biar bisa mandiri, mentas dari perekonomian yang selanjutnya gitu. Kalau Mbak Rianti juga kan punya putra itu, nah Putra? ya punya. ke depan itu gimana, apakah dari pemerintahan juga ada bantuan untuk mungkin meneruskan sekolah hingga ke jenjang selanjutnya atau seperti apa? Ya itu Upaya-upayanya. memang juga sudah menjadi harapan dari Basnas juga. Tadi kita untuk membantu kepada seorang duafa dan seorang yatim itu tetap kita jalin, kita perhatikan selanjutnya. Dan kemarin juga warga juga sudah menemui saya, dan itu kebetulan yang namanya Wahyu itu juga dulu anak asuh saya. Oh gitu ya. Pak, terus di warga sini sendiri kan itu semangat gotong royongnya tinggi Pak. Alhamdulillah. Nah, itu masih. Gimana Pak pendapat Bapak terkait apa namanya energi gotong royong dari warga sini? Ya antusias sekali kalau ada warga yang kita itu komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di gotong royong tersebut, Mas. Itu memang sudah budaya atau gimana? Oh budaya. Memang pedesaan seperti itu. Gitu. Oke. Bapak namanya siapa? Lasin. Lasin dari lurah. Dari Kepala Desa Genting. Oke. Suwun. Ya. Bayar sekolah itu. Ya. Tapi kalau nggak sekolah kasihan anak saya. Nggak dibantu untuk sekolah anak saya. Kalau nggak disekolahkan kan nggak salah sama sekarangnya Mas. Iya. Kalau orang hidup nggak ada kamar mandi itu nggak sehat. Nah kencing kemana-mana kan ya tahu. Bisa diceritakan kisahnya dari awal kok bisa tinggal di sini dan lain-lain. Ini dari awal saya kan belum punya rumah. Ya, saya masih di tempatnya mbak saya di atas itu. Jadi saya belum punya rumah. Karena saya belum punya rumah, anak saya sudah mau SMP, belum punya tempat sendiri. Saya ngomong sama Jumadi adik saya, Ju aku bikin di rumah dulu yang jelek-jelek nggak apa, saya bilang gitu. Ya akhirnya setiap kakak urunan 25.000 buat beli ini. Ini yang bikin itu masyarakat. Terus sama Mbak Sinta sama rekan-rekannya Mbak Sinta bikin kamar mandi sama kamar Wahyu sama ini itu. Yang itu. Bu, katanya sebelum kan sebelum udah kesini katanya sempat kerja di luar kota itu Di Ambarawa, rumah tangga. Rumah tangga ya. Enggak. Katanya pas balik kesini itu sempat kerja bangunan juga ya Bu ya? Enggak, bangunan saya. Rumah tangga. Rumah tangga ya? Iya.
rumah tangga. Oh, yang di Bali. Oh, saya nggak di Bali itu saya juara bakso dorong, kerja punya orang. Ya itu Enggak. Mbak Ibu waktu itu Itu apa? tukang batu. Enggak saya enggak ada. Oh iya bisa. terus pas di Ambarawa itu tahun berapa? Di Ambarawa ya dekat-dekat ini. Tahun ini 2020 ya 2018-an. 2018 ya. Terus itu sebelum ke di Bali atau setelah dari Bali? Sudah dari Bali. Sudah dari Bali ya. Kalau di Bali itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Ya tahun kira-kira tahun 15-an itu lah. 15-an ya. Iya. 2015 terus 2019 ke Ambarawa. Iya. Terus 2000, pulang ke 2015, 16, 17 ke Ambarawa sini. iya. Karena mbak saya sudah meninggal lah. Anak saya sendirian. Oh, sendirian. Iya. Sendirian itu pisah tuh gimana, Bu? Sendirian itu anak saya di rumah atas kan mbak saya meninggal. Oh, gitu. Enggak, cuma ada ponakan saya kan enggak, ini merawatnya kan kurang ini gitu. Saya cuma enggak kerja lagi. Terus setelah nggak kerja lagi, terus gimana Saya mencukupi? Enggak kerja lagi, saya lebaran itu jualan bubur biar nyambung hidup gitu. Terus gimana, Bu, setelah jualan bubur itu kebutuhan sehari-hari? Ya kebutuhan sehari ya dari jualan bubur itu kadang untung 5.000, kadang untung buat beli beras setengah kilo gitulah, yang penting bisa makan. Itu per hari itu bisa dapat berapa itu, Bu? Dapat 10.000. Per hari 10.000? Iya. Modalnya berapa? Modalnya cuma 30. 30 ya. Iya. Untung Kadang 10.000. habis kadang enggak. Modal 30, untungnya 10.000. Iya. Kalau Rugi habis semua, berarti rugi. ya enggak, buat beli beras itu cuma 1 kilo daripada diem. Iya. Kalau diem mau makan apa? Iya. Terus habis itu jualan apa namanya, bubur. Iya. Bubur, setelah jualan bubur itu kira-kira bulan apa, Bu? Tahun berapa? Itu waktu lebaran 3 hari kemarin. Lebaran kemarin. Ya. Lebaran Iya. kemarin jualan bubur selama Sampai sekarang. sampai sekarang. Karena mbak saya yang menghidupi saya sudah meninggal. Saya mau makan apa kalau saya diam. Tanah nggak punya, kebun nggak punya, cuma rumah ini sama anak saya toh. Terus di daerah sini itu apa namanya, keluarganya itu ada berapa, Bu? Di sini Iya, di ada sini. 2. Ada 2. Ya. Yang jauh di Semowono itu Bandungan 1, di Kalidugo 1, di Wadas 1. Yang nomor 5 meninggal itu. Saya nomor 7. Gitu. Yang nomor 1 itu di atas. Awalnya kan bareng tinggal sama apa namanya, keluarga ya. Iya. Kita kok pindah ke sini, itu ceritanya gimana, Bu? Nah, ceritanya kan saya punya tanah ini biar sendiri-sendiri lah gitu. Kan di atas kan punya mbak saya itu. Ya ngomong sama Jumati itu, aku bikin ke rumah ya Jumati, per kakak 25.000 buat bikin rumah ini. Yang atasnya kayunya Jumati, ini yang atas adik saya itu. Awalnya itu gimana, Bu, sebelum jadi seperti ini? Keadaannya seperti apa? Ya keadaannya ya kalau hujan-hujanan lah airnya masuk semua. Maksudnya rumah ini sebelum ada ini ada lahan kosong. Lahan kosong ya. Lahan kosong kayak itu kebun yang belakang itu. Gitu. Ya. Terus kamarnya cuma 1 Iya. di situ. Terus untuk tidur sama anak, Ya meskipun sama anak saya tidur sini. Ya, kan Mbak Sinta kalau anak saya sudah besar, sudah sunat, sudah mau SMP kok tidur sama saya, hanya bikin di kamar sama Mbak Sinta. terus hujan kehujanan. Ya hujan-hujanan ya. Tapi sudah SBS dulu ya setelah pas awal Ya sudah SBS ini. SBS. Ya. Awalnya listrik sudah Listrik sudah. dari adik saya sini dikasih. Nggak bisa masang sendiri, nggak punya uang. Gitu. Ya. Soalnya untung per hari untuk jualan bubur itu Iya, cuma kadang 10.000 untung ya. kadang enggak gitu. Iya. Cuma tombok tenaga gitu ya. Iya, yang penting nggak diem saya tuh masalah.
semaksimal mungkin itu. Terus selama ini respon dari tetangga melihat kondisi ibu seperti ini seperti apa, Bu? Ya ada tetangga ya kasihan lah, kasihan nih. Gimana Bu Riyati bisa di rumah sendiri, biar punya rumah sendiri gitu. Akhirnya ya gitu urunan 25.000 per kakak buat rumah ini. Ini yang bikin masyarakat ini. Terus perasaan ibu gimana, Bu? Ya saya senang, alhamdulillah, bersyukur. Saya belum punya rumah jadi punya rumah. Saya belum punya kamar mandi jadi punya kamar mandi karena Mbak Sinta sama rekan-rekannya. Mbak Sinta sama rekan-rekannya tuh bikin kamar mandi sama kamar anak saya sama ini semua keliling gitu. Ya. Terus ini sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Saya mau lebaran April tanggal 7 masuk sini. Habis maghrib masuk lewat sini. April. Terus dari mulai awal itu berarti dari belum ada rumah berarti sudah nyicil sedikit demi sedikit pindah ke sini atau gimana? Enggak nyicil sama sekali, enggak punya apa-apa, mau nyicil saya. Terus gimana, Pak? Untuk meninggali ketika lahan kosong terus gimana? Masih di rumah kakak saya itu yang di atas. Ya. Enggak nyicil apa-apa, ini yang bikin ini masyarakat sama Mbak Sinta sama rekan-rekannya itu. Gitu. Karena Mbak Sinta kesini kasihan sama saya. Ya. Terus untuk anak ibu gimana, Bu? Ya anak saya bisa sekolah sampai cita-citanya saya tercapai. Dia cita-cita mau jadi guru. Dia pinter enggak, goblok enggak, dia tengah-tengah lah itu. Namanya siapa, Bu? Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo. Ya, sekolah di mana? Di Genting nih. Di Genting SMP ya. Saya berpikir saya bisa nyekolahkan anak saya enggak. Kalau enggak bisa saya kan salah orang tua ya. Tapi kalau enggak punya biaya gimana ini? Saya itu Mbak Sinta yang Terus harapannya untuk anaknya ibu gimana, Bu? harapan saya. Kepada Ya anak. harapan saya bisa nyurah ke anak sampai apa ya, jadi orang lah, sukses itu. Tapi saya minta bantuan karena saya nggak punya apa-apa. Cuma orang tok, cuma yang saya tempati ini tok. Iya. Gimana saya bisa nyekolah ke anak, gimana saya bisa hidup gitu saya gitu. Untuk kedepannya, Bu, Iya. yang dipinginkan apa, harapannya apa, Bu? Karena jualan bubur ternyata nggak terlalu namanya bisa menghidupi Ya, juga gitu. Ke depannya saya belikan kambing sama Mbak Sinta 2 buat biayai sekolah anak saya gitu. Kalau ada urunan apa-apa kan biar dijual. Gitu. Kalau jualan bubur cuma buat makan sehari-hari aja cukup. Kadang ya untung kadang enggak itulah. Yang namanya jualan di desa kayak gini, di dusun ya begitu rame. Dari sementing saya berusaha sekuat saya, moga-moga Allah memberi saya sehat. Karena saya hidup sendiri, sudah nggak punya orang tua, sudah mati semua orang tua, sudah meninggal semua. Cuma saudara-saudara toh. Saya anak yang ketujuh. Yang pertama, yang itu, yang rumah di itu. Dan saudaranya masih hidup semua, Bu? Masih hidup semua, yang satu meninggal nomor 5. Belum lama meninggalnya. Dan itu menyebar di berbagai daerah ya? Atau di sini semua? Di sini di atas meninggalnya, kan rumahnya dia itu yang atas. Karena kakak saya meninggal, ya nempati kakak saya yang nomor 4. Yang nomor 5 nempati. Bu, pernah merenungi enggak, Bu, kok kayak gini terus gitu kan? Ya namanya ya merenung Mas, kalau saya bangun jam 2:30 bubur, saya sholat dulu, tahajud, minta sama Allah ya, karena saya hidup sendiri, nggak mampu, nggak punya apa-apa. Moga-moga saya bisa nyekolah ke anak saya sampai cita-cita anak saya tercapai. Itu saya. Biasanya doa-doa yang sering dilantunkan apa, Bu? Ketika setelah sholat atau ketika merenungi gitu? Ya doa saya mudah-mudahan anak saya bisa tercapai cita-cita, mudah-mudahan saya sehat, anak saya sehat,
bisa saya jualan bubur berkembang apa yang lain-lain, nggak cuma bubur tok gitu ya. Ibu dalam sehari itu jualan bubur sampai mana, Bu? Aduh, di sini di sini. Tim. Iya, di sini karena saya kakinya agak sakit, mau jalan-jalan. Iya. Oh, duduk di sini ya? Ya, Sampai dari sampai jam jam berapa? 8. Habis nggak habis 8 selesai. Mulai jam 6 6 sampai jam 8 8. malam. Malam 8 siang, 8 cuma siang. 2 jam. Oh, cuma 2 Kan jam. kalau bubur pagi, Oh, pagi ya. dari siang kan nggak ada yang beli. Kalau dari jam 8 sampai malam sampai sore itu kegiatannya ngapain, Bu? Ya saya ya di rumah lah, bersih rumah. Ya mau racik-racik buat masak buat besok. Gitu. Kalau ngeracik-ngeraciknya itu biasanya mulai jam berapa, Bu? Ngeracik Ya bubur, bumbu dan lain-lain. mulai habis maghrib kadang. Habis maghrib ya. Habis maghrib terus habis itu? Habis maghrib. Habis maghrib kan ngeracik bumbunya terus. Ya habis itu kan sampai jam 9, sampai jam 10. Terus, Ya, gitu. terus bangun lagi jam Bangun lagi saya jam 2:30. Tadi Jam 2:30. waktu tidur 2 jam. jam 2:30 itu berarti ngapain itu, Bu? Ya bangun, sholat dulu lah, berdoa minta sama Allah. Sholat tahajudnya. Biar saya dikasih kesehatan, dikasih Iya, apa-apa iya, saya itu. Dan habis itu mulai Iya. bubur di isi sini. Sholat yang sering dilakukan apa? Tahajud sama Ya, tahajud ya. jam 2:30 saya tahajud dulu. Minta sama Allah karena semua umat itu yang depo-depo lah nek istilahnya wong Jawa seharusnya sing urip Ya, Bu. biar kasih kesehatan. Walaupun nggak punya apa-apa tak sehat bisa kerja gitu. Bu, kalau mungkin akhir-akhir ini kan sudah mulai kemarau ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan sering hujan, apalagi pas puasa kemarin itu. Terus gimana, Bu, itu ceritanya? Saya nangis karena apa? Air masuk semua. Gitu ya. Itu. Dari atas ini ya. Dari atas mau betulin kan yang namanya hidup sendirilah, perempuan nggak bisa gitu lah. Akhirnya warga sini kasihan, ya itu turunan 25 buat dia Mbak Sinta ke sini. Loh Mbak, kok pagarnya kayak ini pangan rayap. Ya Mbak Sinta bikin kamar mandi, kan belum punya saya. Sampai perutnya sakit, nahan kalau malam. Biasanya mandi atau buang air Di sini ya, adik saya, di kakak saya. Tapi kalau malam kan belum pada bangun orang, bangun jam 4. Sering anak saya sakit perut gitu. Kalau hujan sering nangis Iya. gitu ya, Bu. Nangis lah, kehujanan. Kehujanan. Terus bocor juga ya. Bocor enggak, tapi ini dari sini airnya. Oh, merembes gitu. Iya, airnya. Kehujanan. Ya Alhamdulillah Mbak Sinta datang ke sini nolongin saya. Memang Allah tuh maha adil ya. Semua dikasih rezeki. Allah memang maha adil. Saya syukur 1000 syukur. Ya. Susah kalau nggak ada kamar mandi Mas. Iya. Sekarang kamar mandinya sudah ada ya. Ya ini Mbak Sinta sama teman-temannya yang bikin. Yang ke depan juga kamar dibuat satu lagi buat adiknya ya. Ya itu Pinky kan dia udah sekolah, mau sinau, mau ini kan nggak bisa cuma segini sama orang tua kan. Iya. Cita-citanya apa sih, Bu? Saya Adiknya dia mau jadi polisi dari Pak Guru. polisi sama Pak Guru ya. Iya. Mak, saya itu di sekolah jadi ketua Mak, katanya saya tinggi, orangnya baik, sama Pak Guru ya, namanya yang kecil ya dipuji ya. Ya tapi jangan galak-galak sama temennya kalau jadi ketua. Allah nggak boleh galak-galak. Terus Iya Mak. selama pindah ke sini respon anak jenengan gimana? Ya seneng Ya, malah seneng ya, walaupun seneng Mak. keterbatasan dan Seneng ada. kalau walaupun hidup terbatas dia seneng karena nggak ya namanya hidup satu rumah banyak orang lah kayak gitulah. Kalau di rumah sendiri kan bebas, seneng. Apalagi sudah ketemu Mbak Sinta yang bantu saya. Dia seneng Mak sudah punya kamar mandi ya Mak, kita nggak sakit lagi ya. Nggak pernah mengeluh malahan ya. Nggak mengeluh. Dia seneng. Bersyukur ya, Bu. Punya anak kayak gitu. Alhamdulillah Mas, bersyukur 1000 syukur. Iya. Karena saya nggak
nggak bisa sendiri bikin karena ya ada saudara kan namanya saudara kan nggak bisa tuh bantu semuanya kan nggak bisa. Oke. Untuk harapan bisnis yang ke depan Bu, Ya usaha. saya tuh mau tambah apa nek di sini yang nggak garam itu jualan gas karena gas kan semua orang membutuhkan gitu. Membutuhkan beli di sana nggak ada, sana nggak ada, akhirnya orang kemana-mana beli. Oh gitu. Tetangga saya yuk jualan gas itu yuk tak tuku sing cepak. Iya. Itu tetangga saya itu Oke. ya kalau punya uang buat makan aja nggak ada Iya, gitu saya bilang. Ya, ampun.